Perkenalkan, nama saya Alisda Kristiarin Burusmbiring. Di sini saya mewakili kelompok 2 yang dimana untuk memenuhi tugas khotbah dari mata pelajaran Hermeneutika PB2. Dan kami dari kelompok 2 yaitu saya Alisda Kristiarin Burusmbiring, Windy Tarigan, Hilna Hospia, Sudirman Pane, dan Hardi Nababan. Di sini kami mengambil sebuah ayat bacaan, yaitu dari Injil Matius 5 ayat 20, yang berkata, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Dan dari ayat ini kami mengambil sebuah tema, yaitu perjuangan mencapai kesucian. Dari Matius 5 ayat 20 ini tadi ada disinggung tentang hidup keagamaan. Dalam ayat ini terjemahan dari kata dikaiosune yang artinya kebenaran yang terkait dengan perilaku baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yaitu sikap hati dan pola pikir. Dari ayat ini diketahui bahwa Yesus menghendaki agar orang percaya memiliki kesalehan atau kesucian hidup yang luar biasa, melebihi tokoh-tokoh agama, dan secara implisit Yesus mengemukakan bahwa pengikut-pengikutnya harus memiliki kehidupan moral yang unggul, melebihi standar moral agama manapun. Orang Kristen yang tidak mengerti hal ini pasti tidak memiliki perjuangan yang profesional, sehingga mereka tidak pernah mencapai target yang dikehendaki oleh Allah. Itulah sebabnya orang kaya yang saleh dalam Matius 19 dikatakan oleh Yesus harus meninggalkan standar keberagamaannya dan mengikut Yesus dari sudut hukum Taurat yang tidak bercacat. Tetapi ketika ia membandingkan dirinya dengan kesucian Allah, ia merasa sebagai manusia celaka karena ada sesuatu yang jahat di dalam dirinya, yaitu dapat kita bandingkan dengan Roma 7 ayat 21 sampai 24. Menjadi persoalan bagi orang percaya, kesalehan atau kesucian apa yang sebenarnya Allah kehendaki? Kesucian hidup orang percaya memiliki ukuran atau standar kesucian Allah tersendiri. Dalam Alkitab tertulis, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dan ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini, yang tertulis pada 1 Petrus 1 ayat 16 sampai 17. Allah Bapa mengkehendaki agar orang percaya yang adalah anak-anaknya memiliki kekudusan seperti kekudusannya. Itulah sebabnya kita harus hidup. Kita harus hidup sebab sesungguhnya inilah maksud penebusan oleh darah Yesus itu yang tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 18. Dengan demikian menjadi kemutlakan bagi orang percaya untuk berkapasitas kudus seperti Allah. Kapasitas kekudusannya
artinya bisa melakukan segala sesuatu yang selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Kesucian bukan hanya sebuah kebenaran, melainkan kemampuan untuk bertindak selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Yesus adalah ukuran kesucian satu-satunya. Tetapi kesucian Yesus sebenarnya juga masih abstrak, atau bisa dikatakan tidak jelas. Itulah sebabnya setiap orang yang percaya harus memiliki pergaulan pribadi dengan Tuhan untuk mengalami proses pemuritan secara pribadi oleh Tuhan Yesus. Tentu semua bangsa dimuridkan oleh Tuhan Yesus. Pemuritan tersebut bukan hanya membuat orang tahu bagaimana hidup sebagai orang yang beragama. Kristen dengan standar orang beragama pada umumnya, melainkan juga menjadi anak-anak Allah yang memiliki kemampuan bertindak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Ini membuat orang percaya dapat disebut sebagai orang yang suci. Menjadi orang yang suci bermaksud supaya kita selamat. Keselamatan bukan karena kesucian kita, melainkan oleh karena anugerah Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kita. Ini harga mati yang tidak dapat diubah sama sekali. Tetapi setelah kita memiliki kesempatan diperdamaikan dengan Allah, kita harus bertumbuh menjadi manusia yang suci. Seperti kesucian yang diperagakan oleh Yesus. Hanya dengan memiliki kesucian seperti Yesus, seseorang dapat memiliki persekutuan yang harmonis dengan Allah dan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Tuhan berfirman, "Kuduslah kamu sebab aku kudus," yang dimana tertulis dalam kitab 1 Petrus 6 ayat 14 sampai 16. Kita dapat membacanya masing-masing. Di mana di bagian lain firman Tuhan mengatakan, "Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkan dirimu dari mereka," firman Tuhan, "dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu." Ayat tersebut dapat kita buka dalam kitab 2 Korintus 6 ayat 17. Oleh sebab itu, orang percaya seharusnya melakukan perjuangan untuk memiliki kekudusan seperti Bapa. Kekudusan seperti Bapa artinya memiliki karakter seperti Bapa, yaitu kemampuan untuk melakukan segala sesuatu selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Dengan hal ini, seseorang dapat mengenakan kodrat ilahi atau mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Hal ini haruslah merupakan perjuangan yang melebihi semua perjuangan apapun. Mestinya hal ini merupakan satu-satunya perjuangan orang yang percaya Mestinya hal ini merupakan satu-satunya perjuangan orang yang percaya dan sebagai orang yang terpilih. Kalau ada perjuangan lain dalam hidup ini yang dianggap lebih penting dari perjuangan tersebut, berarti ketidaksetiaan kepada Allah. Kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang diproyeksikan
hanya untuk memiliki kekudusan seperti Allah Bapa kita. Yang sama dengan dikembalikannya manusia ke rancangan semula adalah hal, saya ulangi, itulah sebabnya keselamatan dalam Yesus Kristus, yaitu dikembalikannya manusia ke rancangan semula, adalah hal yang sangat luar biasa. Di dalam anugerah ini terdapat potensi dan kemungkinan manusia bisa menjadi saleh seperti Yesus atau berkodrat ilahi seperti Allah Bapa. Alkitab menyebutnya sebagai man of God. Keberadaan manusia batiniah seperti ini melebihi tokoh-tokoh agama. Dan saya mengambil sebuah dari khotbah yang telah saya sampaikan. Kami mengambil sebuah kesimpulan. Setiap orang percaya haruslah melakukan perjuangan untuk memiliki kekudusan seperti Bapa, yaitu kemampuan untuk melakukan segala sesuatu selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.